Beberapa hari terakhir, jagat maya tengah dihebohkan dengan kasus kekerasan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan. Dalam unggahan tersebut, terlihat jelas rekaman Aditya Hasibuan memberikan ketupat Bengkulu secara bertubi-tubi kepada seorang mahasiswa bernama Ken Admiral yang diketahui adalah adik dari selebgram Dinda Safai. Yang bikin geram warganet dan membuat video ini heboh adalah karena ayah Aditya yang merupakan seorang perwira polisi menengah terlihat tak berusaha menenangkan anaknya, walaupun korban sudah terlihat tak berdaya. Kasus ini sebenarnya sudah lama terjadi, yakni sejak 21 dan 22 Desember 2022 lalu. Sayangnya sekian bulan berlalu, laporan ini nyatanya tak pernah ada perkembangan. Kasus ini terkesan baru ditangani setelah viral. Polda Sumut pun memberikan penjelasan mengenai alasan alotnya penanganan perkara tersebut. Pertama, karena pelapor alias korban masih melaksanakan tugas belajar di luar negeri. Selain itu, belakangan terlapor yakni Aditya Hasibuan juga melaporkan Ken Admiral. Keduanya sama-sama melapor ke Polrestabes Medan. Setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, kasus naik dari penyelidikan menjadi penyidikan pada 27 Februari 2023. Namun, pada tanggal 28 Februari perkara dilimpahkan ke Polda yang kemudian baru melakukan gelar perkara pada 25 April. Pada 21 Desember, Ken yang sedang mengendarai mobil bersama keponakannya dan sang pacar tiba-tiba diadang oleh Aditya dan teman-temannya menggunakan 3 sepeda motor. Aksi pengadangan yang disertai pengrusakan itu terjadi di SPBU di Jalan Ring Road Medan. Walau berhasil meloloskan diri, namun aksi itu menyebabkan kaca spion mobil milik Ken Admiral rusak. Sehari setelahnya, pada 22 Desember 2022, Ken Admiral kemudian mendatangi rumah pelaku bersama 5 temannya untuk meminta ganti rugi kaca spion yang rusak. Namun, kedatangan Ken ke rumah Aditya justru membuatnya menjadi bulan-bulanan Aditya. Ayah Aditya AKBP Akhirudin Hasibuan yang tak terima dengan permintaan Ken, malah mengancam dengan senjata. Berikutnya, saat Aditya keluar, ia langsung menyerang Ken bertubi-tubi hingga babak belur. Sementara itu, ayah Aditya hanya menyaksikan peristiwa nahas tersebut tanpa berusaha melerai. Ia juga melarang teman-teman Ken menghentikan aksi keji tersebut. Polisi mengungkapkan bahwa antara pelaku dan korban penganiayaan, Aditya Hasibuan dan Ken Admiral, sebelumnya saling berteman. Namun, pertemanan di antara keduanya buyar karena urusan perempuan. Polisi mengatakan, jika pemicu penganiayaan itu bermula dari chattingan antara pelapor dan terlapor soal wanita berinisial D. Mulanya lewat chattingan, Ken Admiral menanyakan pada Aditya Hasibuan perihal hubungan dirinya dengan wanita berinisial D. Menurut polisi, pertanyaan tersebut sepertinya membuat Aditya tersinggung, hingga terjadilah peristiwa nahas pada tanggal 21 dan 22 Desember. Keluarga Ken Admiral yang menjadi korban penganiayaan tidak ingin mengambil jalur damai. Mereka tetap menginginkan proses hukum tetap berjalan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ibu Ken Admiral Elvi Indri Putri. Menurutnya, upaya perdamaian sebelumnya sudah pernah ditempuh, tapi tidak ada titik temu. Karena itu tak ada pilihan lain kecuali terus diproses hukum. Setelah 4 bulan kasus ini dilaporkan, pelaku Aditya Hasibuan baru ditetapkan sebagai tersangka pada 25 April 2023 lalu. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah pihak kepolisian melakukan gelar perkara beberapa saat sebelumnya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Sumaryono menjelaskan, penetapan tersangka baru dilakukan lantaran korban berada di luar negeri. Atas penetapannya sebagai tersangka, pria 19 tahun ini pun terancam pidana hukuman 5 tahun penjara. Adapun pasal yang disangkakan adalah pasal 351 ayat 2. Kasus penganiayaan Aditya Hasibuan pada Ken Admiral segera disamakan oleh netizen dengan kasus Mario Dandi. Setidaknya ada 4 persamaan kasus penganiayaan Mario Dandi Satrio dan Aditya Hasibuan. Pertama, kedua tindak kekerasan ini dipicu oleh seorang wanita. Pada kasus Mario dan Dandi versus David Ozora. Kasus ini bermula dari wanita berinisial AG. Sementara pada kasus Aditya Hasibuan versus Ken Admiral dipicu oleh wanita berinisial D. Persamaan kedua adalah aksi barbar pelaku sama-sama viral di media sosial hingga mengundang amarah publik.
Dua kasus ini juga melibatkan anak dari orang yang memiliki jabatan penting di instansi tanah air. Ayah Mario Dandi bernama Rafael Alun Trisambodo merupakan seorang pejabat pajak. Sementara ayah Aditya Hasibuan AKBP Akhirudin Hasibuan merupakan perwira menengah polisi bertugas di Polda Sumatera Utara. Terakhir, karena perbuatan anaknya, sang ayah juga ikut kena getahnya. Setelah kasus Mario Dandi viral, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dengan gercep membongkar tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Ayah Mario Dandi itu memiliki transaksi mencurigakan, mencapai 0,5 triliun. Padahal, laporan LHKPN KPK mendata, Rafael hanya memiliki harta sekitar 56 miliar rupiah. Demikian juga dengan nasib sang polisi. Setelah kasus anaknya mencuat, AKBP Akhirudin tak hanya dicopot dari jabatannya, namun belakangan juga disinyalir oleh PPATK melakukan TPPU dengan tabungan mencapai puluhan miliar. Padahal, berdasarkan catatan LHKPN KPK, harta yang dilaporkannya tak lebih dari 500 juta rupiah. Tak hanya mirip kasus Mario Dandi, kasus ini juga sedikit mirip dengan kasus Sambo. AKBP Akhirudin Hasibuan disebut telah membuat skenario agar seolah-olah dia tak terlibat dalam tindakan penganiayaan yang dilakukan anaknya. Hal tersebut diungkapkan Ibunda Ken Admiral Elvi Indri Putri. Menurut cerita Ken, usai kejadian AKBP Akhirudin menyuruh Ken masuk ke dalam rumahnya. Ketika telah berada di dalam rumah, AKBP Akhirudin meminta seseorang untuk merekam saat dia seolah tengah menasehati Aditya dan Ken. Namun, Elvi menilai hal itu berbanding terbalik dengan perlakuan AKBP Akhirudin kepada korban. Bahkan AKBP Akhirudin membiarkan korban terluka tanpa ada upaya memberi pertolongan pertama. Usai menasehati Aditya dan Ken, AKBP Akhirudin menganggap kasus penganiayaan itu telah berakhir damai. Gimana nih menurut kalian? Apakah Ayah Aditya juga bisa disangkakan pasal pidana pembiaran kekerasan selain pasal TPPU?